Kisah ini terjadi di masa-masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah, sebuah kekhalifahan besar yang baru saja menggantikan dinasti Umayyah. Di puncak kekuasaan, duduklah Khalifah Al-Mansur, seorang pemimpin yang cerdas dan ambisius. Namun, di sampingnya, ada satu nama yang bersinar lebih terang di mata rakyat, bahkan melebihi sang khalifah sendiri. Dialah Abu Muslim Al-Khurasani, sang panglima perkasa, tangan kanan khalifah, dan arsitek utama di balik kemenangan revolusi Abbasiyah. Bagi rakyat, terutama di wilayah Khurasan, Persia, Abu Muslim adalah pahlawan sejati. Ia adalah simbol kekuatan, keadilan, dan harapan baru. Popularitasnya meroket, namanya disebut-sebut di setiap pasar, di setiap majelis, dan di setiap doa. Harismanya begitu kuat hingga banyak yang melihatnya sebagai pemimpin yang lebih layak daripada Al-Mansur. Situasi ini, tentu saja, mulai menimbulkan riak-riak keresahan di dalam istana. Di tengah gemerlapnya ibu kota, desas-desus mulai berhembus seperti angin malam yang dingin. Bisik-bisik di lorong-lorong istana menyebutkan bahwa Abu Muslim tidak puas hanya menjadi nomor 2. Mereka bilang, sang pahlawan revolusi itu kini mengincar kursi tertinggi, tahta kekhalifahan. Apakah ini benar? Atau hanya hembusan fitnah dari mereka yang iri dengan cahayanya? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi benih kecurigaan sudah mulai ditanam. Kecurigaan ini menjadi pupuk bagi rasa iri para menteri dan pejabat istana lainnya. Mereka melihat pengaruh Abu Muslim sebagai ancaman langsung bagi posisi mereka. Setiap hari, mereka datang menghadap Khalifah Al-Mansur, bukan dengan laporan kemajuan negara, tapi dengan cerita-cerita yang dibumbui kebohongan. Wahai Amirul Mukminin, kata mereka, Abu Muslim sedang mengumpulkan kekuatan di Khurasan. Ia tengah bersiap untuk memberontak dan merebut kekuasaan dari tanganmu. Awalnya, Al-Mansur mungkin mencoba menepis kabar burung itu. Bagaimanapun, Abu Muslim adalah kawan seperjuangannya. Namun, tetesan air bisa melubangi batu. Laporan palsu yang datang bertubi-tubi. Setiap hari, dari orang-orang kepercayaannya, perlahan tapi pasti mulai menggerogoti keyakinan sang khalifah. Keraguan berubah menjadi kecurigaan, dan kecurigaan bermetamorfosis menjadi kemarahan yang membara. Al-Mansur merasa dikhianati. Ia merasa eksistensinya terancam oleh orang yang paling ia andalkan. Dalam benaknya, Al-Mansur mulai menyusun sebuah rencana, sebuah skenario licik untuk menyingkirkan ancaman yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak bisa menyerang Abu Muslim secara terang-terangan, karena itu akan memicu pemberontakan besar dari rakyat Khurasan yang begitu memujanya. Jalan satu-satunya adalah melalui tipu muslihat. Maka, dikirimlah sepucuk surat undangan resmi ke Khurasan. Surat itu ditulis dengan bahasa yang paling manis dan penuh sanjungan. Al-Mansur mengundang Abu Muslim untuk datang ke istana. Alasannya, untuk menerima penghargaan tertinggi atas segala jasa-jasanya. Sebuah perayaan besar akan diadakan untuk menghormati sang pahlawan. Undangan ini adalah jebakan yang sempurna. Sebuah topeng kehormatan yang menyembunyikan niat paling mematikan. Siapa yang akan menolak penghargaan langsung dari Khalifah? Abu Muslim, sang jenderal lapangan yang mungkin lebih lihai di medan perang daripada di arena politik istana, menerima undangan itu. Mungkin ada sedikit keraguan di hatinya, tetapi rasa baktinya kepada dinasti yang ia bantu dirikan mengalahkan segalanya. Ia pun berangkat menuju ibu kota. Sesuai anjuran dalam surat, ia mengenakan pakaian kehormatan terbaiknya, lengkap dengan segala atribut kebesarannya, siap untuk menerima anugerah yang dijanjikan. Ia tiba di gerbang istana, disambut dengan upacara yang megah. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Suasananya terlalu senyap, penjagaannya terlalu ketat. Saat ia melangkah masuk ke ruang singgasana, ia melihat Khalifah Al-Mansur duduk dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak ada tanda-tanda pesta atau perayaan. Ruangan itu terasa dingin dan kosong. Sebelum Abu Muslim sempat mengucapkan salam atau bertanya, ia merasakan ada gerakan di belakangnya. Di balik tirai-tirai megah yang menghiasi dinding ruangan, para pengawal pribadi Khalifah telah bersiaga, menunggu dalam diam dengan pedang terhunus. Perintah telah diberikan, sinyal telah dikirimkan. Dalam sekejap, suasana berubah dari penyambutan menjadi eksekusi. Sebuah pedang tajam diayunkan dengan kekuatan penuh. Kilatan logamnya menjadi hal terakhir yang mungkin dilihat oleh sang pahlawan. Pedang itu mendarat dengan telak, tepat di tengkuk lehernya. Abu Muslim Al-Khurasani, pahlawan revolusi Abbasiyah, panglima yang ditakuti musuh dan dicintai rakyat, tumbang seketika. Darahnya membasahi lantai marmer istana yang dingin,
mengakhiri sebuah era dan sebuah legenda. Malam itu, Khalifah Al-Mansur akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Beban di pundaknya, ancaman yang selama ini menghantuinya, telah sirna. Ia merasa telah mengamankan tahtanya, memastikan tidak ada lagi matahari kembar dalam pemerintahannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa tindakannya malam itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Kabar kematian tragis Abu Muslim menyebar seperti api. Ketika berita itu sampai ke tanah kelahirannya, Khurasan, seluruh negeri berduka. Tangisan dan ratapan menggema di setiap sudut kota dan desa. Pahlawan mereka telah tiada, dibunuh bukan oleh musuh di medan perang, melainkan oleh pemimpin yang ia perjuangkan. Rasa cinta dan puja yang mereka miliki untuk dinasti Abbasiyah seketika berubah menjadi kekecewaan dan kebencian. Sejak hari itu, nama Khalifah Al-Mansur tidak pernah lagi disebut dalam doa-doa kebaikan rakyat Persia. Kepercayaan yang menjadi pondasi utama sebuah kekuasaan telah retak. Al-Mansur mungkin telah memenangkan pertarungan singkat di dalam istananya, tetapi ia telah kehilangan hati jutaan rakyatnya. Kejatuhan kepercayaan inilah yang menjadi retakan pertama, awal dari serangkaian pemberontakan dan perpecahan yang pada akhirnya akan merapuhkan dinasti Abbasiyah dari dalam. Sebuah pengingat abadi bahwa kekuasaan yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan tidak akan pernah benar-benar kokoh. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.